ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa Allah belum mengabulkan doa-doa padahal semua perintah sudah dilakukan? Apa yang harus disikapi jangan sampai futur? Pertanyaan kedua, apakah ada hadis yang mengatakan seorang wanita atau perempuan dilarang ziarah ke makam kubur? Nah, demikian Ustaz. Siap. Nah, yang kedua ziarah kubur. Baik, ahibati fillah. Pertanyaan pertama, kenapa doa-doa kita nggak dikabulkan? Kan Allah janji, Ustaz. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Terus ana nih Ustaz, udah 2 tahun, udah 3 tahun, udah 10 tahun berdoa, sampai hari ini belum dikabulkan. Seakan-akan dia pikir kok kayaknya gak sesuai dengan janji Allah. Allah gak pernah ingkar janji. Selama doa yang kita panjatkan memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi yang perlu anti pikirkan adalah memenuhi syarat dan ketentuan. Apa saja persyaratannya? Terkadang kita hendak melamar kerja ke satu tempat atau hendak melanjutkan kuliah ke satu perguruan tinggi. Kita nggak ditolak. Kita perlu cari tahu kenapa Anda ditolak. Oh, karena berkasnya kurang ternyata. Oh, berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini yang perlu kau lakukan pertama. Apakah persyaratan dan ketentuan itu sudah Anda penuhi semua? Sehingga Anda pantas mendapatkan jawaban dari Allah. Pantas doaku diterima. Atau ternyata memang ada syarat yang gak terpenuhi. Contohnya makan haram. Makan haram, iya. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi agar mereka makan yang baik, makan yang halal. Lalu beliau menyebutkan kisah, menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan panjang. Doanya musafir ini mustajab. Kalau kita lihat musafir zaman dulu ya, perjalanan naik onta, berdebu, kusam, kusut. Dan doanya mustajab. Kondisi dia, kondisi orang yang mustajab doanya. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya. Dia memanggil Allah mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia angkat tangan. Di antara adab berdoa itu mengangkat tangan. Kemudian di antara adab doa itu adalah memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Dan orang ini melakukan itu. Kurang apa sekarang kalau kita lihat? Musafir. Secara kondisi dia memang sangat butuh dengan pertolongan Allah. Dia angkat tangan, dia panggil nama Allah Azza wa Jal. Terus kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Dia tuh makanannya haram, mashrabuhu haram, minumnya haram, pakaiannya dari yang haram, dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulin doanya? Gimana mau dikabulkan? Jadi ini yang pertama yang harus kita lihat. Kalau ternyata Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Sejak Ana dengar gak boleh makan haram, Ana tinggalkan yang haram-haram itu. Semua ada berdoa, Ana yakin doa Ana akan dikabulkan. Ana tidak tergesa-gesa. Betul semuanya, berarti doa antum dikabulkan. Loh, tapi sampai sekarang belum Ustaz. Jawaban dari doa kita tuh 1 dari 3 hal. Jawabannya itu jawaban pilihan. Yang milih siapa Ustaz? Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, yang diminta dikasih. Kadang-kadang gak langsung dikasih. Nabi Ibrahim minta anak dikasih umur berapa? Umur 86 tahun kira-kira. Baru dikasih anak. Bisa dibayangin. Kemudian jawabannya itu yang diminta dikasih. Walaupun ada waktu. Tapi dalam waktu itu Ustaz, yang gak dikabulkan itu
Mungkin kau dikasih yang kedua. Apa yang kedua? Engkau diselamatkan dari musibah yang akan menimpa. Engkau minta supaya diterima kerja di perusahaan fulan, tapi engkau nggak diterima. Terus jawabannya, ternyata engkau diselamatkan dari COVID-19. Engkau jadi sehat. Ini bisa jadi jawaban dari doa tadi. Engkau nggak pernah berdoa supaya diselamatkan dari COVID-19. Yang minta ini, nggak pernah engkau berdoa minta diselamatkan supaya nggak ditabrak sama bis. Supaya kau nggak jalan, nggak jatuh di jalan. Enggak kan? Tapi dengan doa engkau minta diterima di perusahaan, nggak diterima di perusahaan, tapi engkau diselamatkan dari musibah yang nilainya setara dengan doamu. Terus kalau dua ini nggak dikasih, kasih apa Ustaz? Doanya itu ditabung sama Allah, disimpan buat engkau di sana di akhirat. Dan itu lebih baik daripada engkau dapatkan di dunia. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita dapatkan yang kita pinta di dunia, ternyata menyebabkan bala dan musibah buat kita. Sehingga Allah berikan nanti di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan pernah putus asa. Tetap yakin dan jangan tergesa-gesa. Ini syarat ketentuannya. Yustajabu lil abdi ma lam yastajil. Kata Nabi SAW, akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Namanya orang minta. Kadang-kala kita datang minta, datang lagi ya besok ya. Besok kita datang lagi. Dikatakan datang lagi ya besok ya, datang lagi. Jangan pernah bosan, jangan tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Gimana orang itu tergesa-gesa? Gimana? Orang itu mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Aku udah doa, aku udah minta, tapi kok kayaknya nggak dikabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa. Engkau tuh minta. Namanya orang minta, sabar. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustadz, berikutnya dari